kita ini secara konstitusi tidak ada. Padahal kita diakui secara keberadaannya. Selamat siang, jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago. Kita bincang siang hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Pak Laksanto atas terpilihnya kembali menjadi Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia. Terima kasih Prof. Santiago. Ya, jadi tamu kita pada siang hari ini Dr. Stefanus Laksanto Utomo SHMH. Beliau adalah saat ini menjadi Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia yang baru saja terpilih dalam munasnya beberapa waktu yang lalu. Nah, siang ini kita akan bincang santai mengenai hukum adat, Mas Laksanto. Nah, bagaimana Mas Laksanto melihat hukum adat saat ini di Indonesia? Baik, terima kasih Prof. Santiago. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara podcast pada siang hari ini, khususnya kepada Universitas Borobudur. Juga apresiasi kepada Prof. Santiago karena pada saat kemarin Kongres dan International Conference atas dukungan dari Prof. Santiago dan Universitas Borobudur tentunya karena sudah memberikan memberikan akses kita dengan MPR dan DPR dan kemudian ada perhatian penuh dari Menko Polhukam pada beberapa waktu yang lalu. Nah, berbicara mengenai hukum adat, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, bahwa hukum adat memang kalau dilihat dari permasalahan hukum nasional pada saat ini, kalau orang melihat adalah ada ketertinggalan, padahal bukan ketertinggalan. Justru hukum adat adalah pada prinsipnya adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kita adalah di living law. Jadi hukum adat adalah sesuai dengan situasi dan kondisional di beberapa daerah-daerah yang saat ini masih menganut. Untuk itulah para pendiri awalnya yaitu Prof. Supomo dan Prof. Suryono Sukanto yang memberi dasar pada awalnya tentang di mata kuliah atau buku-buku referensi kita di hukum adat yang mengupas banyak tentang prinsip-prinsip hukum adat di Indonesia mungkin dari Terhar dan Van Vollenhoven sehingga beberapa hal inilah yang kita teruskan pada sampai saat ini dan ini Asosiasi Pengajar Hukum Adat yang beberapa waktu yang lalu juga sudah membuat RPS resmi rancangan untuk studi itu hukum adat yang karena memang ada beberapa fakultas atau universitas yang sudah meninggalkan. Justru kemarin kita RPS resmi beberapa tahun yang lalu kita buat, kemudian kita kirimkan ke Dikti untuk beberapa universitas tetap membuat mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok. Karena pada beberapa tahun yang lalu, Prof, saat kami mengambil hukum adat di Undip itu bisa ada hukum adat 1, hukum adat 2, kemudian ada kekhususan mengenai peradilan adat, kemudian ada kewarisan adat. Jadi artinya pada beberapa saat tahun lalu itu ada suatu kekhususan, tetapi nggak tahu perkembangan ke sini dengan berlakunya hukum nasional, kemudian pengaruh dari hukum barat, sehingga posisi hukum adat itu kelihatannya tidak termarginalkan ya. Jadi untuk itulah Asosiasi Pengajar Hukum Adat untuk mengembalikan supaya mata kuliah hukum adat itu tidak termarginalkan. Kan kami bekerja sama juga beberapa universitas negeri dan swasta khususnya pada saat APHA itu diselenggarakan kembali ya, dibuat kembali itu atas inisiatif dari Bali, Universitas Udayana, Prof. Wayan Windia, kemudian dari Universitas Hasanuddin, Prof. Aminuddin Saleh. Itu kira-kira Prof. Iya, karena saya begini lihat Mas, dengan perkembangan hukum positif yang bergerak cepat
dan sangat dinamis, seolah-olah hukum adat ini benar-benar meninggalkan masyarakat adat. Ya. Ya, padahal kebiasaan masyarakat itu masih terjalin dengan baik. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang sering kita melihat bahwa hukum adat dan masyarakat adat itu diabaikan. Nah, lebih banyak pemerintah itu mendahulukan adalah investor. Ya. Sehingga menggerus masyarakat adat yang sudah ada, yang sudah mungkin sudah turun menurun, ya, menguasai wilayah, tanah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Mas Laks melihat seperti itu di teman-teman komunitas masyarakat adat? Baik, terima kasih Prof. Jadi pengabaian hukum adat ini memang kalau kita melihat secara sekilas, pemerintah juga memberikan salah satu contoh yang tidak baik karena pengabaian undang-undang ini dengan contohnya tidak sesegera mungkin mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Untuk itulah kemarin saya berterima kasih kepada Prof. Santiago terselenggaranya Conference International APHA kemarin ada di MPR itu justru memberikan kita mengingatkan kembali bahwa rancangan masyarakat hukum adat, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang sudah lama ya, sudah terpendam lama di DPR. Karena kemarin sendiri Prof Mahfud mengatakan bahwa rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini tersesat di DPR karena begitu lamanya, kurang lebih hampir 17 atau 20 tahun. Nah, ini juga dilihat dari beberapa pengajar kemarin Prof Aminuddin Saleh mengatakan bahwa kita ini secara konstitusi tidak ada. Padahal kita diakui secara keberadaannya. Tetapi secara konstitusi tidak ada. Bandingkan misalnya di Malaysia. Malaysia itu ada peradilan adat dan itu justru dia mematuhi beberapa permasalahan masyarakat adat termasuk Dayak. Jadi Dayak itu kalau di Kalimantan mereka ada peradilannya ikut di peradilan di beberapa di negara di Sarawak. Nah ini saya kira itu. Jadi kami kemarin berterima kasih sekali kepada universitas ini karena telah mendukung di International Conference itu bahwa untuk mengingatkan kembali bahwa begitu pentingnya RUU Masyarakat Hukum Adat karena apa? Dengan disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat itu mengembalikan sebetulnya konstitusi masyarakat adat. Karena apa? Saya mengingat guru besar dari Hasanuddin yang mengatakan bahwa kita ini ada lebih dulu daripada Anda. Artinya konstitusi pemerintah. Jadi dia itu lahirnya lebih dulu dari pemerintah ini. Jadi kalau dia tidak mengakui ya kita tidak mengakui pemerintah Republik Indonesia. Ini sudah sangat kencang juga juga pernyataan ini dan ini juga dinyatakan oleh beberapa guru besar di Unhas Makassar mengatakan ini harus dikembalikan kepada konstitusi bahwa dengan disahkannya rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini maka untuk mengembalikan kembali. Jadi sangat lucu lah kalau kemarin acara Presiden Jokowi memakai pakaian adat tetapi pada kenyataannya memunggungi. Tapi keberadaannya tidak diakui. Tidak diakui. Jadi ini suatu hal yang sangat dilematis. Dan keniscayaan kemarin Ketua MPR RI mengatakan bahwa pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat adalah harus. Tidak boleh tidak. Karena apa? Karena kita sama saja mengkhianati keberadaan masyarakat hukum adat ini sendiri. Karena mungkin undang-undang hukum adat ini tidak seksi, Mas. Ya, betul. Ya, tidak seksi dan tidak secara ekonomi menguntungkan. Ya. Karena selama ini kan kalau undang-undang itu kalau yang seksi, yang menguntungkan secara ekonomi itu cepat sekali itu kan. Betul. Karena ini kan mengurusi adalah masyarakat adat yang berbeda-beda. Bahkan
keberadaannya itu kalau di Indonesia ribuan masyarakat Betul. adat. Nah, apakah mungkin dilihatnya seperti itu? Ada satu mungkin ada kegamangan dari pemerintah Aha. dan DPR dalam hal ini pemenang fraksi yang besar di DPR karena di dalam rancangan undang-undang masyarakat hukum adat itu memberi kewenangan kepada masyarakat hukum adat jika ada pengelolaan sumber daya alam atau apa harus seizin dengan masyarakat hukum adat. Nah, ini peran dari pemerintah termasuk juga undang-undang cipta kerja apapun yang mengundang investor akan menjadi tidak memberikan sinergi atau menghalang-halangi. Ini salah satu bahwa perjuangan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dengan Prof. Santiago Sitir tadi berat. Jadi masih menjadi tanggung jawab dan ini juga pernah diucapkan oleh Presiden Jokowi pada saat awal-awal. Jadi banyak masyarakat hukum adat diharapkan atau hanya disambangi atau ditemui pada saat pemilihan umum nanti 2024. Tapi begitu selesai, Prof, mereka tidak meninggalkan lagi. Mereka akan memunggungi lagi untuk masyarakat hukum adat. Jadi habis mandi sepa dibuang ya. Begitulah. Itulah berulang-ulang sehingga kurang lebih hampir 17-18 tahun undang-undang ini mengendap di atau tersesat di DPR katakanlah begitu. Itu kira-kira, Prof. Iya, kalau sebenarnya kalau kita bicara hukum adat tadi sudah diprologkan bahwa itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau kita bicara Indonesia Merdeka tahun 1945, mungkin adat istiadat itu sudah tumbuh dan berkembang, Mas. Yes. Ya. Artinya apa? Setiap undang-undang itu kan dibuat adalah untuk kepentingan manusia. Benar. Nah, bisa kita bayangkan kalau manusia atau masyarakat adat itu tidak diperhatikan, ya, tidak diikut sertakan. Nah, ini kan jadi bahaya, Mas, untuk kemandirian bangsa kita gitu ya. Nah, bagaimana Mas Laksanto melihat apakah kemajuan yang dihadapi sekarang ini benar-benar mengabaikan masyarakat adat kalau Mas Laksanto melihat? Benar, Prof. Jadi ada beberapa hal bahwa di awal saya memberikan sambutan pada saat International Conference di depan Pak Menteri, Menko Polhukam dan Ketua MPR bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi memunggungi, kalau meminjam istilah Pak Jokowi waktu itu, memunggungi kepentingan masyarakat hukum adat. Nah, untuk itulah saya kira perjuangan tidak akan selesai dari APHA ini karena pada bulan Mei atau Juni kita bekerja sama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia ingin dengan beberapa negara ASEAN itu kita akan menyelenggarakan di Malaysia. Mudah-mudahan Ketua MPR bisa ikut serta untuk memberikan dukungannya bahwa kalau memang pemerintah tidak memberikan contoh yang baik ya kan untuk memberikan segera mengesahkan undang-undang masyarakat hukum adat, kita bisa mengkomparasi dengan beberapa negara ASEAN. Bagaimana mereka memperlakukan masyarakat hukum adat di tempat mereka masing-masing. Sehingga saya kira ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kita. Sehingga pemerintah tentunya harus menengok ke belakang untuk segera memberikan dukungan kepada undang-undang masyarakat hukum adat. Itu, Bro. Apa yang sudah teman-teman dari APA untuk bagaimana segera disahkannya undang-undang mengenai masyarakat adat? Atau pada dasarnya apa sudah ada usaha dan upaya sehingga benar-benar ini sangat urgent untuk segera diundang-undangkan? Baik, sesuai dengan profesi karena pengajar ya atau dosen, jadi beberapa tulisan secara akademisi sudah. Kemarin justru ada beberapa tulisan dari dokter dari Palopo, Dr. Maman, itu menulis di Kompas mengenai Omnibus Law tentang masyarakat hukum adat. Saya kira ini juga cukup cukup bagus. Ini salah satu juga perjuangan teman-teman untuk bagaimana memperjuangkan untuk sesegera mungkin pemerintah dan DPR bersama-sama pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Karena apa?
Karena dengan mengundang banyak investor, dengan memberikan iming-iming yang begitu tinggi, kemudian mengeksploitasi SDA di Indonesia, itu controlling untuk pemerintah ada kepentingan pastinya. Nah, untuk itulah men-sharing untuk memonitor atau pertanggungan jawab itu ya dengan mengesahkan RUU MHA ini, itu merupakan keniscayaan. Karena apa? Kita harus bertanggung jawab 20 tahun, 50 tahun ke depan untuk generasi anak-anak kita, anak cucu kita. Nah, kalau kita hanya kepentingan sesaat, ya kan, pemerintah untuk hanya mengundang investor kemudian mengeksploitasi begitu banyak tanpa controlling, itu saya kira kita juga merupakan ada suatu kesalahan di dalam pemerintahan kita. Itu kira-kira Prof. Jadi begitu pentingnya bahwa undang-undang masyarakat hukum adat itu segera diundangkan, Ya. ya. Jadi sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Apa yang diungkapkan oleh Pak Laksanto itu adalah bagaimana kita melindungi generasi kita ke depan. Ya. Jangan sampai generasi ke depan itu dia tidak bisa menikmati apa yang kita lakukan pada hari ini. Betul. Sure, Ya, sure. banyak masyarakat adat yang berdekatan dengan ekonomi, misalkan tambang, Betul. hutan, Betul, ya. betul. Dan ini tidak mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, Sure. bahkan malah memiskinkan masyarakat sekitarnya. Nah, itulah harapannya kenapa undang-undang masyarakat adat segera untuk diundangkan. Ya. Nah, Mas Laks, apa harapan Mas Laks ya terhadap balance antara masyarakat adat dengan masyarakat sekarang, ya, masyarakat milenial. Milenial. Ini kan juga harus juga kita balance-nya supaya ada keseimbangan antara masyarakat adat juga dengan masyarakat yang sekarang kita anggap masyarakat milenial atau generasi Z. Nah, Yes. apa yang kira-kira teman-teman dari masyarakat adat yang sudah dilakukan supaya mereka benar-benar bisa seiring sejalan? Baik, untuk menjembatani ini saya kira Asosiasi Pengajar Hukum Adat juga menyesuaikan diri. Jadi beberapa mata kuliah, kemudian beberapa modul yang kita buat, kemudian bagaimana generasi Z itu bisa menarik atau senang juga untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi sekarang, mungkin dengan beberapa avanturir untuk melakukan penelitian, kemudian melakukan perjalanan, kemudian termasuk juga mengambil tesis, skripsi, karena ada beberapa hal yang sangat menarik di dalam masyarakat hukum adat, sehingga saya kira inilah bentuk tanggung jawab dari APHA, sehingga ada suatu ketertarikan dari generasi Z itu dengan mengupgrade dan menyesuaikan situasi kondisi saat ini. Karena ini juga merupakan suatu keniscayaan, karena dengan kalau tidak menyesuaikan kita juga akan ditinggal. Dan masyarakat hukum adat sendiri dalam hal ini mempunyai tugas yang tersendiri untuk menjaga lingkungan. Kemudian mereka juga nanti juga kita tidak menghilangkan bahwa dengan kemajuan begitu zaman yang bagus, mereka akan ketertinggalan. Tapi ada suatu bentuk yang beberapa daerah-daerah kantong itu merupakan reservation area, ya, jadi merupakan yang tempat terlindungi dan terproteksi. Nah, ini semuanya ada terkandung di dalam RUU MHA ini, Prof. Jadi makanya mutlak dan merupakan keniscayaan bahwa peraturan ini tetap harus, kalau tidak hilanglah itu. Kemudian terproteksi semua budaya semua kita juga akan hilang itu. Jadi saya kira pemerintah dan DPR bertanggung jawab penuh atas budaya adat itu yang terkandung di dalam RUU MHA ini. Itu kira-kira, Prof. Ya, paling tidak kan 4 tahun belakangan ini kalau setiap ada acara kenegaraan, ya pemerintah khususnya presiden itu selalu mengajak untuk menggunakan pakaian adat. Tapi jangan sampai menggunakan pakaian adat itu hanya sebagai simbol dan hanya sebagai fashion saja. Tetapi adalah yang penting adalah bagaimana melindungi masyarakat adat secara keseluruhan. Benar. Saya kira pemerintah juga benar dalam hal ini, Prof. Setiap
acara kenegaraan, presiden beserta jajarannya memakai masyarakat adat. Tapi pada nyatanya, faktanya dalam regulationnya tidak berpihak, masih memunggungi. Jadi merupakan perjuangan kita tidak selesai. Karena kita diingatkan kembali, Prof, kemarin ada kebetulan kita dibuka pada acara itu adalah dari salah satu fraksi. Nah fraksi itu berkomitmen dari sejak awal sampai saat ini untuk pembentukan. Justru pada di akhir pertemuan dengan fraksi itu menyatakan sudah demo saja di depan gerbang saja. Wah ini kan kita sebagai insan pengajar yang mempunyai elit tinggi kok demo di depan pagar. Jadi saya berterima kasih sekali bahwa International Conference kemarin ada DPR. Kemudian MPR menerima kita. Artinya apa? Kita kembali bahwa mengingatkan tapi di dalam. Secara terdidik ya kita ini. Secara inilah ya jangan juga kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis gitu ya. Oke, terakhir Mas Laksanto ya. Apa esensi terpenting betapa pentingnya undang-undang masyarakat adat ini segera untuk disahkan. Baik, terima kasih Prof. Mengapa ini perlu? Karena di kasus yang kita hadapi yang terakhir adalah putusan di Padang. Bahwa hakim memutuskan waris itu berdasarkan hukum Islam. Padahal salah. Mereka nenek mama pergi ke KY melaporkan, ini hakim nggak ngerti hukum adat. Karena kita bukan berdasarkan hukum Islam. Nah ini sesuatu yang esensial sekali. Mahkamah Agung pun nggak ngerti gitu. Jadi ini sesuatu yang salah gitu kan. Jadi Komisi Yudisial juga, ternyata ada sesuatu yang nggak benar ini di dalam penerapan. Terakhir kita diminta ke KY, Komisi Yudisial, kami mohon seharusnya hakim sebelum ditempatkan di daerah-daerah, dia juga mendapatkan suatu preparation mengenai hukum adat itu sendiri. Mendapatkan informasi mengenai lingkungan itu. Kalau dia tidak tahu mengenai kondisi situasi di Papua, ya jangan ditempatkan di sana. Bakar batu dia nggak ngerti. Kemudian beberapa di Ternate juga penyerobotan masalah itu juga masyarakat Tukutil itu juga nggak ngerti. Bagaimana diputus dengan undang-undang yang sangat normatif. Positif, yaitu saya kira ini perlu suatu regulation yang betul membuka terobosan hukum lah hukum. Supaya tidak terjadi kesenjangan seperti itu. Itu Bang. Baik, itulah obrolan siang santai kita dengan Bapak Dr. Stefanus Laksanto Utomo, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia. Terima kasih Mas Laks atas kehadirannya. Terima kasih, selamat siang. Kita bisa ketemu dalam bincang siang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan atau menyimak obrolan santai saya dengan Dr. Laksanto Utomo. Sampai ketemu dalam obrolan santai berikutnya. Terima kasih Prof. Salam. Selamat siang. Terima kasih.